Kita ingin anak-anak yang dasar-dasarnya diselesaikan dulu untuk menjadi anak-anak yang bisa bersaing tadi. Supaya tidak ada lagi dikotomi antara kelas yang punya sama yang kelas tidak punya. Kita ingin mengingatkan juga Kota Surabaya, sekeren-kerennya bahkan ada yang mahal sekolahnya, masih ada 1-2 orang yang belum sekolah. Alasannya bukan tidak punya, kadang-kadang bukan hanya tidak punya kemampuan ekonomi untuk sekolah, karena sekolah negeri gratis ya. Bahkan ada beasiswa dari pemerintah kota. Ada preferensi lainnya. Apa itu? Yang tahun 2024 ini sebagai dewasa orang tua kita harus paham. Ada yang mau gondrong sekolah. Mau gondrong? Kan? Dia maunya gondrong. Ya kan? Sekolah negeri mana yang terima anak gondrong? Ya kan? Ini gara-gara siapa sih? Ya, tapi begitu kejadiannya. It's a fact of life ya. Kami ingatkan dengan tokoh namanya Haji Agus Salim. Ya. Punya duit gak tuh Agus Salim? Enggak punya. Tapi dia menguasai 9 bahasa. Kawan, Anda bisa lihat di beberapa media sosial, di media online, di media-media konvensional, berita tentang anak pasti yang selalu mengerikan, menyedihkan, atau bahkan memalukan dan semacamnya. Itu yang sangat disayangkan. Padahal di Hari Anak di bulan Juli yang selalu kita peringati tanggal 23 Juli, harusnya Indonesia, Surabaya, ya kota kita tercinta ini jadi tempat yang menyenangkan untuk tumbuh kembang si anak. Dan terkait soal Hari Anak Nasional, makanya kita mau ngobrolin soal anak. Saya juga takut tadi ngeliat question road-nya agak menyeramkan. Tapi hari ini saya menghadirkan Mas Ari Rukmantara, Kepala Perwakilan Wilayah Jawa UNICEF. Apa kabar Mas Ari? Baik, alhamdulillah sehat. Gak apa-apa Mas ya, kita yang mengerikan ya. Wah, kalau Mas Adi yang bertanya sepertinya nggak terlalu mengerikan lah. Gitu ya, jadi lucu jadinya ya. Tapi gini, ini jadi sebenarnya jadi masalah serius kalau kita ngomongin soal anak. Karena kita tahu anak itu bisa dikatakan punya tanggung jawab ke depan yang besar ya bagi kehidupan kita semua bangsa dan negara, bagi lingkungannya lah dalam lingkup kecil atau bagi keluarga. Tapi ternyata banyak masalah-masalah yang kita lihat di media itu sekarang kaitannya semua tentang anak. Ya bayangkan 45%, saya punya data Mas Ari, 45% hampir separuh jumlah remaja di Indonesia jadi korban cyberbullying nih yang kayaknya yang terus ditekankan nih. Gimana kalau Mas Ari lihat itu Mas? Oke, pertama selamat Hari Anak Nasional ya. Besok tanggal 23 Juli, Indonesia ini akan merayakan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional ini salah satu yang tidak menyedihkan tapi sangat menggembirakan. Benar, harus menggembirakan dan membanggakan karena Hari Anak Nasional ini lahir justru jauh sebelum Konvensi Hak Anak itu ditandatangani. Jadi ketika Konvensi Hak Anak ini tahun 1990 banyak negara menandatangani, Hari Anak itu sudah diperingati di Indonesia sejak 1980. Jadi jauh lebih progresif kan, bahwa kita pemerintah Indonesia, masyarakat Indonesia ingin merayakan Hari Anak jauh sebelum ada Konvensi Hak Anak yang mengikat ya untuk menghormati hak anak. Kedua adalah faktanya memang dunia tidak pernah statis gitu. Jadi mengharapkan baseline 1945 yang sudah diselesaikan masalahnya di tahun 2024 seperti tadi kesehatan, gizi dan lain-lain. Ternyata ada arus dunia lain, perubahan dunia lain yang berubah seperti teknologi, informasi dan teknologi. Terus ekonomi yang membuka batas-batas negara dan lain-lain. Nah itu membuat perubahan tadi parameter anak yang harus dilindungi jadi berubah. Dulu kita hanya memastikan diimunisasi, ditimbang, masuk sekolah, terus apalagi main-main gitu ya, terus bisa ikut pramuka, OSIS, Paskibra dan lain-lain. Sekarang tiba-tiba ada permainan online, ya kan? Terus ada apalagi ya sekarang podcast, ya kan, ada macam-macam yang membuat anak satu tempat itu sedang bermain dengan anak-anak di negara lain bersamaan pada saat yang bersamaan. Jadi itu bukan hanya sebuah potensi kemajuan, tapi sebuah potensi risiko. Termasuk tadi bahwa hampir setengah di antara mereka yang sekarang lahir di era internet
sebagai bahasanya apa, native ya, digital native ini, pribuminya digital itu sedang dalam bahaya, risiko. Karena setengah dari penduduk native digital ini tidak punya sistem pengetahuan dan sebuah modul yang cukup untuk melindungi dirinya bermain di ranah digital. Itu yang kita sedang hadapi sekarang. Ya, tapi apakah itu juga sudah sedang diproses dalam tadi Journey of Progress tadi? Artinya yang nggak tahu kapan solusinya akan muncul gitu. Tapi apakah bisa dipercepat ya? Karena kan angkanya sudah tinggi banget ini. Iya. Satu yang harus dipahami begini, ada 2 layer ya memahaminya. Pertama, yang dalam risiko adalah mereka yang punya akses. Oke. Yang punya akses juga risiko tadi. Ada keuntungan, ada risiko. Betul. Oke. Pada saat yang sama, kita juga harus prihatin bahwa ada anak-anak yang tidak punya akses. Ya. Jangankan akses ke internet, akses ke sekolah pun masih ada yang belum punya nih. Siap. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia ya. Ada beberapa negara yang secara policy bahkan melarang perempuan sekolah sama sekali. Total nggak boleh gitu ya. Ada yang tidak boleh sekolah modern gitu ya, sekolahnya harusnya tradisional. Itu anak-anak yang tidak punya akses. Jadi pada saat yang sama Journey of Progress ini meninggalkan tadi anak-anak yang tertinggal ya. Jadi ada gap, ada bahasanya belum merata ya, equality dan equity-nya bermasalah gitu kita ya. Jadi negara pada saat yang sama, terutama negara-negara besar, negara-negara maju seperti G20, itu sebenarnya diminta untuk mengejar ketertinggalan. Jadi kalau misalnya wajib belajar belum 100%, harus di 100% kan. Kalau ada tinggal 2 orang nih yang belum sekolah, kita cari 2 orang itu di mana, kenapa, dan apa yang bisa membuat mereka balik lagi ke sekolah. Ya. Nah, pada itu adalah anak-anak yang belum punya akses. Jadi yang kita bicara anak-anak yang dalam bahaya risiko ini anak-anak yang sudah punya akses. Nah, yang sudah punya akses ini ada beberapa pekerjaan rumah yang sebenarnya sebelum menikmati akses kita ramai-ramai harus merumuskan. Ya, satu adalah memperkenalkan tadi sebuah teknologi atau sebuah perangkat itu secara bahasanya apa ya, tertib proses lah ya. Jadi sebelum anak-anak diberikan HP, diberikan iPad, diberikan PC dan lain-lain, itu harusnya diceritakan dulu sejarah teknologi misalnya kan. Bahwa dulu yang namanya Mac itu kotak, gede banget bahkan prosesornya ya. Dulu Bill Gates itu harus minta izin nongkrong di perpustakaan di sebuah universitas karena satu-satunya komputer cuma ada di universitas tersebut. Yang dulu namanya Steve Jobs itu mikirnya sampai botak gitu ya. Gimana yang gede gini bisa jadi kecil gitu kan gitu. Nah, kalau misalnya itu prosesnya sama seperti kita menghayati kemerdekaan kan. Kalau kita diajari prosesnya secara tertib, kita akan menghargai ketika gadgetnya diberikan ke kita. Oh, saya tahu nih, ini ada tangannya Alexander Graham Bell. Ya kan, ada tangannya Isaac Newton, ada tangannya Albert Einstein, ada tangannya filsuf-filsuf Islam di zaman dulu gitu ya, membuat handphone saya ada di sini, di tangan saya, gitu kan. Nah, itu yang kemungkinan beberapa generasi yang tadi setengah yang terisiko itu semacam loncat gitu ya, loncat. Jadi hikayat dari teknologinya tidak dipelajari dulu gitu ya, atau tidak diberikan dulu informasinya. Yang kedua, manual guide lah. Bagaimana menggunakan gadget teknologi dengan baik dan benar. Apakah ada safety prosedurnya? Ya kan? Apakah ada syarat dan ketentuannya gitu kan? Di sini mungkin kita boleh menyalahkan diri kita sendiri sebagai dewasa dan orang tua yang sering lupa gitu ya. Kita bolehkan anak mempunyai akun di sosial media, padahal di situ ada syarat ketentuan loh, ada terms and condition, bahkan ada umurnya berapa minimal dan lain-lain. Tapi langsung saja kita izinkan misalnya. Nah, itu sekali lagi bagi yang punya akses gitu. Yang berikutnya adalah mereka yang sudah punya akses, sudah punya pengetahuan yang cukup terhadap ilmu teknologi, tapi tidak banyak berbagi kepada teman-temannya. Jadi kalau kita lihat sisi the other side of the coin ya, ada anak-anak 13 tahunan orang Indonesia itu yang udah tahu programming.
gitu. Udah anak 17 tahunan yang tahu bagaimana membalas hacker itu udah ada gitu ya. Anak-anak yang menjadi native digital itu ada yang sangat mengetahui cara menguasai lahan itu, tapi tidak ada cara bagi mereka berbagi atau mereka diminta untuk berbagi teman-temannya. Yang lain tuh jadi cuma namanya herd aja, gerombolan gembala aja yang mengikuti tren jadinya. Tapi ini memang ya kompleks banget ya. Artinya ada anak yang memang sangat dimudahkan aksesnya. Benar. Di situ ada keuntungan, di situ ada yang namanya resiko. Tapi ada anak yang mungkin nggak di Jawa, yang mungkin kebanyakan sudah persentasenya dominan yang punya banyak akses ya. Betul. Saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada di wilayah timur atau di ujung Aceh sana yang mungkin juga belum punya akses, mereka juga gimana menularkan karena kan ke depan kita pasti bakal dekat banget sama dunia digital, mengenalkan ke mereka tuh gimana ya Mas ya? Artinya kita mau ngasih handphone, kita mau mengenalkan apa itu internet pun juga butuh akses yang baik. Terus gimana Mas? Ada solusi gak sih? Ya sebenarnya ada tadi ya, kita sebenarnya mengikuti apa yang dibuat oleh manufakturernya sebenarnya. Justru kita ikut membantu mempromosikan bahwa setiap melakukan atau menggunakan sebuah alat ada syarat dan ketentuan. Tantangannya apa Mas kalau mengenalkan anak-anak yang sama sekali nggak tahu internet ya? Tantangannya apa? Tadi budaya ingin cepat-cepat gitu ya. ketergasaan yang disebut tren tadi, fear of missing out dan lain-lain gitu ya. Tapi memang itu tidak mudah. Tidak mudah karena sosial media ini menciptakan sebuah image bahwa sesuatu itu bisa didapatkan dengan instan. Ya kan? Jadi artinya melihat sebuah posting, udah jadi pemain bola nih umur 16 tahun. Ya, tapi lupa bahwa dia juga latihan dari 11 tahun. Kan enggak ada ceritanya di situ kan. Ada. Mereka generasi instan tadi ya. Iya, jadi kita kembali mengingatkan paling tidak dengan 3 jalur ya. Pertama edukasi. Jadi bagaimana memperkenalkan digital lagi, mengingatkan lagi internet ada sejarahnya. Jadi bahkan UNICEF bersama beberapa provinsi di Jawa dan Indonesia ini memperkenalkan namanya digital skills. Digital skills itu memberikan literasi kepada anak-anak bahwa ada sejarah internet dan bagaimana menggunakan internet, bahkan menciptakan sesuatu yang akan dimasarkan di internet gitu ya, inovasi dan invention gitu ya, penemuan-penemuan. Lalu yang berikutnya ya, UNICEF mencoba lewat enforcement sekali lagi bersama pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi lainnya dan kabupaten kota memastikan ada peraturan-peraturan di tingkat anak-anak dan dewasa untuk memproteksi data pribadi. Jadi data pribadi dan konsen ya, jadi ya. Jadi kan sekarang data pribadi akan dibuat timnya ya di nasional dan akan mengutamakan konsen. Kalau data mau dipakai harus dibiasakan menjawab iya atau tidak dan ada syarat ketentuannya lagi sekali lagi. Yang berikutnya adalah yang kita sebut engineering gitu. Engineering itu memastikan bahwa time screen anak itu tidak segala-galanya dalam hidupnya. Jadi bukan hanya time screen tapi ada literasi manual ya. Literasi legacy lah. Baca buku, baca Quran, baca Bible, tafsir kitab Sutasoma dan lain-lain itu tetap dibutuhkan karena mereka yang menciptakan teknologi pun melakukan kegiatan itu kan. Ya kan, Elon Musk, Bill Gates sampai hari ini Bill Gates itu kan Christmas presentnya bagi-bagi buku kan, gitu. Jadi Elon Musk juga bilang saya baca buku ini gitu kan, misalnya. Siapa lagi dari Amazon misalnya, Jeff Bezos juga gitu kan, baca buku juga. Jadi ada literasi yang ada ada kegiatan yang perlu diperkenalkan bahwa time screen itu bukan satu-satunya opsi bagi anak dan remaja untuk menghabiskan waktunya. Jadi pertama harus ada literasi yang legacy. Kedua harus ada interaksi dan aktivitas fisik. Ya, social engagement ya, berinteraksi, bersosialisasi, bergembira riang, bermain dan lain-lain. Termasuk interaksi bersama teman-teman, membuat organisasi, melakukan kegiatan fisik gitu ya. Dan kegiatan fisik ini UNICEF bersama pemerintah Indonesia memperkenalkan sekaligus masuk ke wilayah-wilayah kesehatan. Memastikan mereka gizinya bagus, mereka tidak, ya ini hal-hal yang susah bagi orang dewasa seperti kita ya, tidak rentan terhadap obesitas.
Kayak gitu. Karena kita ceritakan bahwa di usia dewasa itu ada beberapa penyakit termasuk diabetes dan jantung dan tekanan darah tinggi yang berbahaya bagi nyawa orang dewasa. Dan itu terjadi kalau waktu di mereka remaja hanya time screen saja. Tidak ada aktivitas fisik. Misalnya kan tidak ada interaksi, tidak ada kejar-kejaran main benteng gitu ya. Yang dilupakan itu gitu kan. Ya, saya dulu kecilnya sih main benteng. Nah, cuma masa mudanya dihabiskan ya tadi screen time tadi. Karena memang dimudahkan sekali ya. Betul. Ini yang harus diinjenir. Jadi kita diinjenir. Jadi siapapun semasa muda waktu termasuk saya juga tergoda lah ya untuk menghabiskan bahkan bukan 2 jam, mungkin 5 jam, 8 jam ya bener. Bermain online ya. Tapi kalau misalnya diinjenir bahwa Anda ada jadwal main olahraga gitu ya, dijadwalkan, itu kayaknya ada solusi. Ditambah engineer yang disiapkan oleh sistem ya, seperti kota terutama. Kalau taman seperti di kota Surabaya, tamannya ada 400 lebihnya. Opsi yang sangat terbuka bagi anak-anak untuk main basket, main bola, main air bahkan di depan balai kota ya. Masih ramai ya sekarang ya, Surabaya itu masih ramai loh. Ramai. Dan itu menyelamatkan mereka dari time screen yang berlebihan. Jadi kalau saya sih berbahagia melihat mereka lari-larian ya, main air di Taman Surya ya gitu ya. Tapi Mas, Surabaya tuh ya beberapa kali kita kan dapat predikat juga kota ramah anak. Tapi betul. Tetap aja nggak bisa nol benar-benar masalah pada anak. Betul. Khususnya di beberapa wilayah Surabaya yang masih ada pelecehan pada anak yang dilakukan keluarga sendiri, pemerkosaan pada anak dan semacamnya. Lalu gimana pemerintah udah kasih ini loh lapangan bermain buat anak kamu gitu. Itu kalau Mas Ari lihat tuh apa ya Mas ya? Tapi sambil mengingatkan diri sendiri juga ya. Jadi baseline-nya tuh memang bukan nol ya. Convention of the Rights of the Children itu minta kita menghargai anak-anak, menghargai haknya itu dengan minimal 4 hak nih ya. Satu, dia berhak hidup ya dan mendapatkan identitas. Jadi kita dan negara berhak untuk mencegah sebisa-bisanya anak yang meninggal saat setelah lahir, ya kan? Kalau itu terjadi, kenapa? Kita telusuri. Oh, ibunya kurang darah, anemia, ya kan, kurang gizi dan lain-lain, tidak pemeriksaan kehamilannya kurang dan lain-lain, posyandunya tidak berfungsi. Itu harus diintervensi supaya anak harus lahir. Jadi anak itu tidak boleh seperti ada bahasa Inggrisnya, tapi saya agak jelimet mengingatnya. Atau kalau kita ibaratkan seperti korek api ya, batang korek api di kotak korek api yang hanya hadir untuk habis itu dimatikan gitu. Jadi di dunia kesehatan ibu dan anak itu anak lahir untuk terus-terusan jadi dewasa, nggak boleh lahir selesai lu udah nggak ada nafasnya gitu, ya kan? Ada yang salah nih karena kita semua di luar kehendak Tuhan ya. Secara sains kita tahu anak dilahirkan untuk hidup untuk menjalani siklus hidupnya sama nanti tua lagi melahirkan lagi dan akhirnya dia baru secara alamiah selesai gitu ya. Nah itu penting untuk kita pahami. Pertama berarti negara seperti Kota Surabaya sudah memenuhi haknya anaknya. Sudah ada banyak puskesmas yang lebih dari mumpuni, sudah banyak tenaga kesehatan yang ada di mana-mana, bahkan sekarang ada yang di RW kan, satu RW satu tenaga kesehatan. Oh iya, satu RW satu nakes. Gitu, itu karena ada Convention of the Rights of Child-nya. Jadi bukan bangun tidur tiba-tiba pengen ada dokter di RW, bukan begitu ya. Itu ada urutan mandat hukumnya. Nah yang kedua, hak untuk kalau sudah lahir, sudah beridentitas, hak untuk bermain gitu. Jadi tidak boleh ada dewasa yang mencegah anak itu untuk bermain-main, bergembira riang dan lain-lain. Maka 400 taman yang ada di Kota Surabaya, termasuk ada tambahan-tambahan dari swasta, ada tempat bermain di pusat perbelanjaan, ada tempat bermain air yang berbayar gitu misalnya. Itu bagian dari hak anak untuk gembira bermain. Dan tadi negara memastikan bahwa hak bergembira itu satu disediakan tempatnya, taman-taman namanya ruang publik, maka ada peraturan ruang tata ruangnya, ada beberapa puluh % harus ruang publik, ya kan, nggak boleh semuanya gedung gitu misalnya kan. Terus yang kedua
jangan sampai pas lagi main ada kejahatan. Nah, disinilah perlindungan anak masuk. Gitu. Iya, Jadi iya, ruang iya. publik harus bebas dari kejahatan, harus bebas dari ancaman kesehatan seperti rokok, ya kan, polusi dan lain-lain. Jadi ruang publik tidak hanya untuk diciptakan, tapi dia harus diperbaiki, Dijaga, dimanage gitu ya, diatur sedemikian rupa untuk memenuhi hak anak yang harus tumbuh kembang riang gembira tadi. Gitu. Yang ketiga, hak berpendidikan. Gitu. Kita tahu sekolah ini banyak sekali di Surabaya, bahkan ada yang disebut komplek ya Surabaya ya. Unik komplek. ya. Unik ya, semua sekolah ada di satu tempat gitu. Luar biasa. Iya, tapi kita ingin mengingatkan juga kota Surabaya, sekeren-kerennya bahkan ada yang mahal sekolahnya, masih ada 1-2 orang yang belum sekolah. Alasannya bukan tidak punya, kadang-kadang bukan hanya tidak punya kemampuan ekonomi untuk sekolah, karena sekolah negeri gratis ya. Bahkan ada beasiswa dari pemerintah kota. Ada preferensi lainnya. Apa itu? Yang tahun 2024 ini sebagai dewasa orang tua kita harus paham. Ada yang mau gondrong sekolah. Gondrong? Kan? Dia maunya gondrong. Ya kan? Sekolah negeri mana yang terima anak gondrong? Ya kan? Ini gara-gara siapa sih? Ya, tapi begitu kejadiannya. It's a fact of life ya. 2024 ini kita udah terima ya kan. Ada yang tiap hari maunya main gitar. Ya kan? Jadi jangan dipisahkan gitar dan dia gitu misalnya. Nah, maka alternatif seperti PKBM, homeschooling dan lain-lain hadir. Harus diperkenalkan. Ya, tugasnya negara dan kota adalah memastikan ada symmetric information. Anak-anak ini tidak harus benar-benar putus sekolah, tidak belajar sama sekali, karena ternyata ada homeschooling. Ada kejar paket A, B, C gitu ya. Bahkan Menteri Perikanan Kelautan kita pernah kejar paket A ya, kejar paket B dan C ya. Jadi menteri. Jadi nggak ada yang tidak mungkin. Yang terakhir, hak untuk berpartisipasi. Jadi harus punya suara. Termasuk tadi yang soal Musrembang tadi untuk gitu. Ya bangun lapangan, bangun ini, dia dikasih ruang untuk beropini gitu. Betul. Kalau saya berani imajinasikan, saya kok hampir yakin ya. 2-10 anak di Surabaya ini kalau disuruh gambar blueprint pasti bisa. Gambar blueprint kota Surabaya tahun 2055 pasti bisa. Saya yakin udah kayak arsitek gitu. Bahkan kalau bisa bikin maketnya segala macam. Yang dibutuhkan adalah kemauan kita untuk rela untuk memberikan ruang bagi anak-anak. Iya. Tapi gini Mas Hari, iya jadi menyenangkan ya ngomongin anak-anaknya. Jadi gini, saya kebayang ada statement yang dulu menggelitik saya sih, kayak semacam gini. Orang anak-anak yang pintar nanti dan sukses nanti adalah anak-anak yang notabene yang ekonominya tinggi, karena mereka dimudahkan untuk akses. Ya, sementara kalau yang ekonomi ke bawah, ya menengah ke bawah. Itu ya tidak punya akses dan akhirnya pergaulannya, circle-nya tidak baik, terus juga artinya ya pendidikannya kurang lah. Itu apakah sekarang masih ada yang begitu, Mas Hari? Atau ya jadi kalau sekarang mungkin solusi buat mereka gimana Mas Hari? Kalau sekali lagi untuk supaya ingat asal muasal kita the journey of progress ini ya. Kami ingatkan dengan tokoh namanya Haji Agus Salim. Punya duit gak tuh Agus Salim? Enggak punya. Tapi dia menguasai 9 bahasa. Gila. Dan beasiswa yang diberikan Ibu Kartini oleh Nyonya Bendanon itu diberikan ke Agus Salim. Bener gak? Nah, Agus Salim itu di Bukit Tinggi ya. Iya. Ibu Kartini itu ada di Jepara ya. Gimana cara dia tahu bahwa anak pintar di Bukit Tinggi zaman tahun 1920-an seperti itu kan? Tapi ternyata benar, it happen kan? Bahwa Ibu Kartini tahu, saya nggak bisa ke luar negeri, sekolah di Belanda, saya nggak bisa terima beasiswa ini. Orang terbaik setelah saya adalah namanya Agus Salim, gitu. Nah, kita belajar dari Agus Salim nih, apa yang terjadi sama Agus Salim kan? Pertama, kita harus pastikan yang basic rights tadi itu selesai. Agus Salim lahir dengan sehat. Makan dengan sehat, walaupun beda mungkin ya menu makanannya ya, tapi intinya makan lah, makan sehat, mungkin sayurannya lebih banyak bahkan kalau di Bukit Tinggi kan, iya kan, enak-enak makanannya ya. Jadi dan setelah itu dia punya budaya
tadi pergaulan yang sehat juga, budaya membaca buku, budaya berliterasi, ya, budaya berkomunikasi, diskusi, ya, bermusyawarah dan lain-lain. Dan budaya tadi, budaya untuk mengungkapkan apa yang dia mau, gitu. Jadi kan Agus Salim bukan orang yang depresi ya. Ya, Dia bilang tidak ada dalam tekanan, hidupnya juga ya sebahagia meskipun ya tadi ya. Betul. Belajar dari Kiai Agus Salim ini kita tadi memusatkan perhatian paling tidak di 5 hal penting ya. Nomor 1, di bidang kesehatan anak-anak harus selesai masalah kesehatannya, harus lahir dengan sehat tadi ya, dan bisa hidup panjang, gitu. Ya. Kedua, di bidang pertumbuhan tubuhnya dia harus dapat gizi yang baik, gitu. Termasuk menapiskan ancaman-ancaman gizi yang tidak baik sebagai pilihan. Jadi ada pilihan wortel, ada pilihan MSG misalnya. Bagaimana caranya kita mengarahkan pilihannya ke wortel gitu kan. Hari ini kan begitu problem kita kan. Karena suplainya ada sama-sama banyak ya kan. Terus berikutnya di bidang perlindungan anak. Kalau anak-anak sudah bermain, sudah tadi berani berkata-kata, punya pendapat, jangan ada kekerasan terhadap balasan dari pendapatnya. Ya itu terjadi di zaman beberapa puluh dekade yang lalu ya. Kalau kita berbeda pendapat sama guru terus tiba-tiba ada yang melayang gitu ya. Itu nggak boleh tuh. Sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Itu pelanggaran terhadap konvensi hak anak sebenarnya. Sayang saat itu nggak ada undang-undang penilaian. Iya belum ada. Ya kita belajar tadi progres lah. Kita jadi lebih pintar dari generasi sebelumnya kan. Terus setelah itu kita memastikan anak-anak berpendidikan. Sekolah dibuat gratis gitu kan. Kualitasnya, metodenya dan lain-lain. Dan setelah itu tentunya kita memastikan ada kebijakan yang berbasis anak. Sekarang lebih rumit lagi. Ada anggaran misalnya Kota Surabaya merancang bagaimana 50% lebih dari APBD-nya yang belasan triliun itu habisnya buat anak. Jadi bagi perencana pembangunan sekarang planner itu harus mikir-mikir dulu sebelum mengajuin rencana-rencana anggaran di tahun 2025 ya. Bagaimana itu nanti berbasis anak misalnya. Terus setelah itu misalnya climate change friendly, bagaimana banyak pohon menurunkan suhu dan lain-lain untuk anak-anak juga. Gitu, menghindari banjir urban dan lain-lain. Jadi kita ingin anak-anak yang dasar-dasarnya diselesaikan dulu untuk menjadi anak-anak yang bisa bersaing tadi. Supaya tidak ada lagi dikotomi antara kelas yang punya sama yang kelas tidak punya. Karena sudah banyak sekali tokoh yang membuktikan bahwa dari keluarga yang tidak mampu pun mereka berhasil. Surabaya banyak sekali tokoh-tokoh seperti itu kan. Gitu. Ini yang perlu kita jelaskan lagi bahwa yang penting adalah syarat-syarat untuk mereka bisa bersaing secara bebas. Ada yang dari kelas menengah atas bukan dosa jadi anak orang kaya ya, ya kan? Malah itu privilege. Tapi bukan juga sebuah keajaiban atau mukjizat Nabi bagi anak yang tidak punya tiba-tiba jadi ranking 1. Itu ada progres yang bisa dilakukan. Dan ini yang kita coba ciptakan ya, negara Indonesia sedang menciptakan bersama UNICEF di mana persaingan antara anak-anak itu bisa pada level yang tidak terlalu jauh. Gitu. Dan Agus Salim kalau saya nggak salah ya pernah juga nulis di salah satu koran ada rubrik anak muda itu atau gini. Ini mungkin menyindir pada bangsa penjajah waktu itu. Janganlah kita menumpang pada negeri kita sendiri. Nah, untuk bisa mewujudkan itu apa yang harusnya kita sebagai orang tua, mungkin pemerintah yang bisa melakukan untuk anak-anak kita nanti ya ke depan. Iya. Nah, salah satunya tadi kalau kita punya permasalahan setengah dari anak-anak yang ada di ranah digital sekarang tidak aman, yang menemukan solusinya kita. Gitu. Jangan sampai solusi itu ditemukan oleh Google, oleh Gemini, oleh ChatGPT gitu kan, oleh Facebook, oleh TikTok gitu ya. Karena hari ini mereka dijajarkan sedang dipaksa oleh Senat Amerika dan Kongres Amerika untuk membuat peraturan. Jadi sedang ada Child Protection Act lah di Amerika itu untuk memaksa mereka meregulasi diri mereka sendiri. Gimana meregulasi diri mereka sendiri? Nah itu yang sedang dikumpulkan sekarang. Ya memastikan bahwa akses mereka terhadap bunuh diri, terhadap kekerasan bullying, terhadap kekerasan seksual berbasis gender gitu ya, itu harus dimitigasi oleh peraturan internal si sosial media itu sendiri.
Gitu. Misalnya memastikan harus di atas 13 tahun. Kalau ketahuan, bagaimana caranya mengetahui? Ya kan Anda punya AI, Anda kan punya teknologi, punya dipaksa apa? untuk itu akhirnya. Betul. Sekarang sedang berpikir keras mereka. Nah, tapi Indonesia bisa saja punya solusi yang berbeda. Ya kan? Solusi yang paling gampang tadi, bahwa screen time-nya tidak harus jadi dominan dalam kegiatan aktivitasnya. Bahwa aktivitas sosial Indonesia itu harus kita komunikasikan, kita promosikan sebagai capital. Gitu. Jadi capital dari membuat apapun produk-produk yang economically viable misalnya gitu ya. Misalnya banyak konser yang laku di Indonesia. Bukan hanya bintang besar nih. Ada band-band yang baru lahir pun bisa 200 orang yang nonton. Itu kan ada kebiasaan groupies gitu ya. Community gitu ya. Saya mau mengingatkan lagi ya yang topik yang tadi. Kita punya social capital yang namanya Guyup ya, terutama di Surabaya ya. Jangan pernah melupakan bahwa itu adalah social capital yang besar sekali. Guyup itu ya. Nah, Guyup ini kalau kami sedang berdiskusi tentunya dengan pemerintah kota, provinsi dan pemerintah Indonesia misalnya, bagaimana Guyup ini bisa dilakukan juga di ranah digital. Ya, ada yang kalau di Jawa Tengah bikin program kampanyenya Jogo Konco ya. Kalau di sini mungkin lapor arek kalau nggak salah ya. Artinya kayak siskambling digital gitu. Kalau kita lihat teman kita udah mulai dikerjain secara online, misalnya dari komen-komen gitu ya, ada dibully, ada bully dan lain-lain. Itu harus kita tangkap dalam artian gini, ada masalah gak? Ada yang bisa saya bantu gak? Kayak gitu, ya kan? Apa yang bisa kami bantu bersama-sama? Kayak siskambling lah. Kalau ada yang klotek-klotek, gembok dan orang itu bukan aja. Iya, kamu ngapain? Ya kan? Sama, kita juga seperti itu. Jadi kita sedang mencari cara tadi Guyup itu ditularkan di digital. Dan ini bukan konsepnya UNICEF, ini konsep asli Indonesia ini, ya kan? Konsep siskambling ini asli Indonesia nih. Jogo Tonggo, Jogo Konco gitu ya. Itu asli Indonesia, Guyup dan lain-lain. Nah, yang kedua kita juga ingin mengingatkan kembali, ini juga bersama BKKBN kemarin sudah keluar tagline-nya bahwa kembali ke meja makan. BKKBN bilang seperti itu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah dipaksa berkomunikasi dengan orang tua. Ya, sebagian besar dari kasus-kasus tadi online chief gitu ya atau misconduct itu karena memang tidak ada diskusi sama orang tua. Gitu. Jadi kalau misalnya saya mau buka account, saya nggak diskusi sama orang tua. Terus kalau ada terjadi yang aneh-aneh dikirim ke DM account saya nggak bisa diskusi sama orang tua. Gitu. Dan orang tuanya either tidak tahu ya atau tidak bereaksi atau tidak punya waktu untuk mendiskusikan. Nah, ini yang kita ingin budayakan kembali. Diskusikan dengan orang tuanya, diskusikan dengan keluarga, diskusikan dengan kakak minimal, ya kan? Diskusikan dengan keluarga di meja makan keluarga. Gitu. Kompleks ya. Seberapapun pahitnya. Gitu. Misalnya habis diputusin nih, ya kan pahit kan gitu. Ya, tapi sebagai orang tua tahun 2024 jangan bilang rasain, nggak begitu. Tapi berapa banyak sih orang tua sekarang yang punya waktu buat anak? Cuma sekedar ngobrol, dengerin hari itu cerita si anak. Berapa banyak? Nggak banyak kayaknya. Ada paradoks menurut saya. Gimana? Satu, di perkotaan mungkin bisa saja alasannya adalah sibuk. Kan? Nyari kerja, nyari uang, rezeki ya, benar. Tapi di beberapa daerah yang tidak sibuk karena mobilitas, kita lihat justru menghabiskan waktu bersama dewasa lainnya. Bahkan di screen, ya kan ada. Ini yang berbahaya. Jadi alasan apa lagi? Bapak Ibu penting sekali itu time screennya 2 jam dikasih ke anaknya daripada nge-scroll atau lihat YouTube gitu ya. Saya jadi inget ini ada anak. Saya nggak tahu di ini lagi campaign mungkin ya. Ada campaign iklan, saya lupa yang buat siapa. Cuma si anak ketika ditanya mau jadi apa gitu loh. Terus dia bilang, saya pengen jadi HP-nya ayah. Oh, wow. Saya lupa campaignnya siapa. Karena HP-nya jauh lebih dekat. Iya. Karena HP yang selalu dicari nama ayahnya itu handphone. Ya kan, mau berangkat kerja ya handphone dicari. Bangun tidur ya handphone yang pertama disapa. Mau tidur pun lupa nyium kening anak ya handphone.
Ini dalam Ini banget tampar banget sih. Iya, dalam banget ini. Ini makanya harus dikembalikan lagi ke bahasanya apa, hitohnya kalau bahasa Jawa Timur itu ya. Harus dikembalikan lagi. Kita memang boleh sibuk lah gitu ya. Tapi tadi ada investasi di depan kita ini yang bukan hanya jangan-jangan harus percaya diri. Dialah yang membuat handphone kita di tahun 2045 itu mati sendiri. Tanpa kita minta gitu ya. Jadi teknologi yang akan ditemukan oleh anak-anak yang kita bina dan kita sayang sekarang itu jauh lebih luar biasa kan. Jangan-jangan handphonenya udah nggak pakai casing lagi, tinggal dipegang-pegang aja ya kan. Atau di kacamata gitu handphonenya misalnya ya kan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau anak-anak kita berikan waktu yang tadi cukup kan untuk diskusi. Jadi kita ingatkan lagi, Sir Isaac Newton itu menemukan gaya gravitasi cuma observasi apel jatuh dari pohon. Habis itu ada yang diajak diskusi kan sama dia, keluarga ya kan. Waktu itu lagi pandemi. Ya, waktu itu lagi pandemi Black Death waktu itu ya. Jadi dia harus di rumah, dia diskusi sama keluarga aja. Gitu. Sama teman-teman koleganya surat menyurat gitu ya, tentang sains, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Intinya anak-anak ini bisa membuat keajaiban yang tak terkirakan, ya kan? Dan kita harus mulai dari hari ini berinvestasi, bukan hanya investasi uang untuk bayar SPP atau ongkos dan lain-lain ya, tapi investasi waktu. Memastikan bahwa mereka mengingat kita ketika mereka menciptakan keajaiban-keajaiban itu. Ya kan? Di Surabaya kan ada anak Surabaya, anak kita semua. Ada community parenting yang yang efektif ya, yang bekerja dengan efektif. Artinya tadi kalau ada kekerasan dari orang tua ke anak, ada yang bisa mengingatkan, Pak, Bu, kayaknya nggak kayak gitu deh ke anaknya, gitu kan misalnya. Atau ya udah saya ajak main aja deh anaknya, gitu misalnya. Gitu. Kalau anaknya jam 6 sore udah keliling-keliling naik sepeda, tidak pulang, kita antar pulang misalnya. Kalau kita kenal itu ya anak tetangga atau anak yang kita kenal gitu ya. Jadi community parenting ini penting. Gitu. Oke, dan memang sesuatu yang kecil yang Anda lakukan kepada anak, dampaknya mungkin nggak sekarang ya. Tapi bisa 10 atau 20 tahun yang ke depan nanti ya. Karena di salah satu konferensi di TED Talks pernah ada anak usia berapa ya? 8 atau mungkin 10 tahun yang cerita kalau ternyata permainan ciluk bak pun bisa mengubah dunia. Betul. Ya, Om Pimpa yang kayak begitu-begitu. Ya, Peekaboo bisa merubah dunia karena apa ya? Istilahnya tuh menstimulus otak untuk diajak bermain tadi. Betul. Lebih bahagia dan semacamnya ya. Iya, jadi ada speech itu saya lupa dari siapa, ada yang bilang don't forget to play. Dari orang sukses nih ya, saya bilang saya berada di depan Anda di pidato wisuda itu ya. Karena saya bermain-main terus gitu. Sampai satu titik saya pikir bagaimana cara kita tetap bermain. Ya udah saya harus menciptakan perusahaan ini, perusahaan itu gitu ya. Nah, termasuk Disney. Ya kan? Ya Disney menciptakan dunia di mana anak-anak tetap bergembira, baik nonton film, nonton kartun atau main ke playgroundnya mereka gitu kan. Kemarin Roger Federer yang baru-baru ini kasih speech kan, saya diajarkan mengejar poin demi poin kata dia. Ketika poin satu selesai, saya fokus ke poin berikutnya, nggak nangis, nggak cengeng, nggak apa mau ratapi poin yang sudah lewat gitu ya. Tapi poin berikutnya itu yang membuat dia jadi legenda tenis sampai hari ini. Jadi bermain tenis. Dulu kita mainnya apa? Raket gitu ya. Kalau nggak punya tenis lah ya, main apa tuh yang pakai kayu dipotong. Mesti pati lele lah. Tapi bermain penting. Dan orang tua jangan lupa juga bermain sama anak-anaknya. Iya. Jangan so gengsi lah. Iya, kita ke time zone juga ketawa-tawa kok. Mukul-mukul itu ketawa juga kok. Meskipun nggak diisi koinnya ya udah si anak udah main. Ketika diajak main sama anak-anaknya gengsi gitu ya, tapi ketika harus bayar nggak gengsi. Kita ke Disneyland bayar ratusan US dollar itu ya. Emang nggak main itu disemprotin air. Iya, selama Anda juga kenal dunia anak-anak gitu ya. Pernah ada momen gila nih, ini momen yang nggak dilupain nih dan oke, disinilah passion saya, disinilah hidup saya gitu ya. Dalam tanda kutip yang mengabdi pada anak-anak, konsen pada anak-anak dan semacamnya. Ada nggak sih momen itu? Ya, kalau deciding moment itu ketika saya umur 17 tahun ya.
masih mencari, dikit lagi mau tanas nih dulu ya. Mencari mau ngapain nih gitu ya. Jadi saya penyuka berita, jadi sering nonton berita. Di berita-berita internasional, dulu namanya Dunia Dalam Berita, itu yang paling saya kagum adalah petugas PBB dan petugas PMI. Jadi waktu itu Afrika masih sangat luar biasa perangnya gitu, perang saudaranya ya. Ketika petugas PBB dan petugas PMI ini datang, itu tembak-tembakannya berhenti. Ada ceasefire namanya, gencatan senjata untuk demi kemanusiaan. Ada jam-jamnya juga. Dan itu merasa, wah, profesi ini dihormati sekali ya, respectable banget ya gitu ya. Immediately saya bilang saya mau jadi UN staff gitu ya. Bahkan secara deliberately saya mau jadi orang UNICEF gitu. Karena di antara UN yang lain saya lihat di berita itu UNICEF itu yang bopong-bopong anak-anak gitu. Karena sangat terenyuh bagi kita melihat di tahun 1990-an 80-an dulu ya. Anak-anak Ethiopia, Afrika itu aduh, kalau kita ketemu anak kurus di sini itu enggak ada apa-apanya. Dibandingkan yang ada di Afrika zaman dulu itu waduh. Luar biasa gitu ya. Mungkin hari ini juga terjadi di beberapa pelosok dunia yang masih konflik bersenjata kan. Dan dari situ saya sudah memutuskan bahwa ini yang harus saya lakukan. Saya harus punya profesi yang respectable. Maksudnya respectable dalam arti orang-orang tahu jangan dilukai orang ini ya, gitu ya. Kita harus sama-sama hormat sama orang ini ya. Salah satunya petugas PMI, petugas PBB gitu ya. Yang kedua tadi bagaimana caranya mengakhiri penderitaan anak-anak tadi ya, seperti anak-anak Ethiopia gitu. Ya, jadi di tengah jalan ya ternyata mengakhiri penderitaan bukan hanya soal kelaparan kan ternyata kan. Jadi yang saya ingat di beberapa tempat setelah saya terjun ke lapangan, terutama di daerah-daerah yang dulu berkonflik di Asia Tenggara ya, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar gitu ya. Itu anak-anak itu eager untuk belajar, eager untuk sangat ingin sekali untuk punya pendidikan, pengen tahu hal gitu ya. Jadi ada satu malam saya duduk ngeriung gitu ya, ngeriung sama anak-anak berkumpul di Siem Reap di Kamboja, menceritakan sejarah Kamboja. Khmer Champa, Norodom Sihanouk temannya Soekarno sering datang ke sini, Norodom Sihanouk pernah datang ke Bandung gitu dan lain-lain. Mereka tuh terpana gitu. Jadi baru kali ini saya punya ilmu tambahan hari ini gitu. Pulang dari sini jadi saya tahu gitu tentang sejarah saya dari orang Indonesia, ya bukan dari orang Kamboja gitu kan. Dari situ saya memutuskan bahwa ini harus diselesaikan ya. Harus ada upaya yang ekstra untuk memberikan informasi yang tepat kepada anak-anak supaya mereka tadi punya pengetahuan yang cukup supaya mereka memilih bertarung dan bisa jadi sukses gitu ya. Bersaing dan jadi sukses gitu. Ya, termasuk juga ya tadi sedikit soal masih banyak anak-anak yang terjebak di daerah konflik bersenjata karena kita juga tahu bagaimana agresi Israel ke Gaza juga luar biasa, udah beberapa bulan ya. Benar. Lebih dari 5 bulan, hampir setengah tahunan. Benar. Dan gimana ya nasib anak-anak Palestina? Kita tahu dari sosial media, kita tahu dari sosial media banyak yang mati syahid, jadi korban dan semacamnya. Mas Ari udah pernah ke sana? Belum. Memang itu daerah yang susah dimasuki ya. Itu gambaran di sana tuh gimana sih Mas, yang di sosial media tuh kita pengen tahu gitu. Mungkin dari Mas Ari ada informasi-informasi yang kalau UNICEF. Karena belum pernah langsung sana, saya nggak bisa ceritakan langsung. Tapi kita akan menceritakan laporan dari teman-teman kami yang di UNICEF, yang satu-satunya reportase live itu langsung dari UNICEF ya di tempat konflik sana. Jadi kita punya 3 pelajaran di sana ya. Pertama, komitmen kita terhadap kemanusiaan itu tidak boleh memilih-milih. Gitu. Itu harus dipahami dan dipegang ya. Jadi tidak bisa memilih korban konflik dimanapun antara A dan B. Kita berjuang dengan kemanusiaan ini harus menolong dua-duanya. A dan B harus kita tolong gitu. Dan setelah itu memastikan bahwa kita secara kontinu punya rencana untuk mengakhiri konflik ini.
Jadi tidak ada siapapun yang beruntung, anak-anak terutama ya, dari konflik manapun ya yang berkepanjangan. Jadi orang dewasa dimanapun di dunia ini harus sepakat untuk mengakhiri nih konflik. Konflik ini harus diakhiri. Tidak ada untungnya bagi anak-anak karena mereka hanya akan terlibat dalam siklus kekerasan. Tumbuh menjadi orang yang dendam kan. Setelah itu mengangkat senjata untuk perang terhadap orang yang pernah melukai keluarganya juga. Gak ada endingnya kan. Gak ada endingnya. Jadi itu harus selesai, harus diputus gitu ya. Dan yang ketiga adalah kita juga harus mengingatkan yang mereka yang sudah beruntung ya seperti di Indonesia dan G7, G20 lainnya ya yang sudah menikmati hidup yang lebih baik ini ya. Untuk caringnya itu enggak insidental gitu, caringnya continue gitu. Kita caringnya jangan ketika ada konflik aja karena kita tahu itu belum selesai kan. Saya tuh penasaran, memang pengen tahu artinya yang kita konsumsi di media sosial sekarang memang ya semua tertuju di Palestina gitu ya. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang berkonflik dengan Palestina dengan Hamas itu kondisinya bagaimana juga, itu kan juga harus diperhatikan. Karena kalaupun nanti tidak diputus tadi seperti kata Mas Ari, itu akan berkepanjangan, continue juga. Paling tidak yang bisa kita lakukan ya, sisa dunia ini, the rest of the world ya. Jangan membuat keruh suasana aja. Jadi kalau memang ada sebuah celah perdamaian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertikai, silahkan diselesaikan. Gitu. Jadi kan sebenarnya upaya-upaya melakukan perdamaian ini ada. Kan diplomasi, negosiasi sedang terjadi, entah di Paris, entah itu di Jordan, entah itu di Turki, ada upaya ini. Tapi paling tidak bisa gak kita menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana dengan tidak beropini yang akan menambah situasi tidak baik ya. Karena pasti harus ada yang mengalah, pasti ada yang harus menerima bahwa perdamaian ini punya sisi jangka panjang, bukan jangka pendek gitu. Permintaan kami sebagai warga global hanya seperti itu. Act like you are one of the world's citizens, gitu kan. Indonesia, kita sudah sering lihat warga negara Amerika, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pulau di Indonesia ada. Kita sudah tahu warga negara India, ya kan. Bahkan sekarang IT semuanya India. Kalau kita telepon hotline service di global India juga gitu kan. Ya, yang mimpin IT ya Google, Microsoft, India ya kan. Kita tahu China ya kan, di mana-mana, bahkan sampai harus perang dagang sama Amerika gitu kan. Tapi kita pengen juga dikenal dong. Kan kakak 4 terbesarnya katanya Indonesia nih. Iya. Gitu. Tadi seperti yang Agus Salim bilang, kalau kita mau kalau pintar itu bukan selalu akses pendidikan, tapi kita harus pintar bernarasi, menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Kalau perlu memang menguasai 9 bahasa kayak Agus Salim tadi. Benar. Betul sekali. Jadi bagi saya kalau Korea bisa menduniakan budaya pop mereka ya, maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Indonesia untuk membudayakan kepasifitasan kita, bahasanya kedamaian kita ya, kenon-blokan kita dan lain-lain. Nggak salah kalau itu jadi tren, tapi caranya gimana? Anak-anak kita tetap harus pintar, anak-anak kita harus sehat, anak-anak kita ke dunia kita lepas bersaing untuk bilang bahwa saya sama pintarnya, sama hebatnya dengan kalian. Cuma saya memilih tidak berkonflik gitu. Saya memilih untuk menemukan resolusi dari konflik gitu kan. Ini waktunya kita bermain ya. Ini dia senang nih. Akhirnya Mas Ari, terima kasih banyak Mas sharing soal anak-anak. Dan ya selamat Hari Anak Nasional ya. Selamat Hari Anak Nasional bagi semua anak di Indonesia, 80 juta ya di Indonesia yang tidak jauh dari sekarang, 21 tahun dari sekarang akan berdiri tegak menghormati bendera merah putih di 17 Agustus 2045 dan bilang thank you Dad, thank you Mom, I'm here because of you. Closing yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Sekian edisi podcast Lantai 2 hari ini.